Lu tahu nggak? Nggak semua tempat kerja itu benar-benar kosong pas malam tiba. Kadang masih ada yang kerja, meskipun semua orang udah pulang. Cerita ini dikirim langsung ke gua dari seseorang yang kerja di sebuah pabrik di daerah Jawa Timur. Dia nulis panjang lebar dan di awal emailnya cuma ada satu kalimat yang bikin gua berhenti baca sejenak. Gua cuma pengen orang tahu kalau kadang yang kerja di pabrik itu bukan cuma manusia. Namanya nggak bisa gue sebut, karena dia masih kerja di tempat yang sama sampai sekarang. Tapi katanya, semua ini benar-benar kejadian. Dan semuanya bermula dari satu tempat, mes nomor 3. Dia cerita, waktu itu dia baru 2 minggu kerja di pabrik itu. Kerjanya di bagian maintenance, yang ngurus-ngurus mesin, ganti oli, sama bersihin area produksi setelah shift malam. Karena mes baru penuh, HRD-nya nih nyuruh dia pindah sementara ke mes yang lama, mes nomor 3. Katanya cuma buat seminggu atau 2 minggu, sampai kamar di mes yang baru kosong. Pas pertama kali datang, dia bilang tempatnya masih lumayan rapi, tapi sepi banget. Lokasinya agak di belakang gudang, dikelilingi pohon bambu sama semak-semak yang tinggi banget. Lampu halamannya cuma satu, itu pun nyala redup banget. Malam pertama dia nginep, suasananya aneh. Udara di dalam mes itu dingin tapi lembab. Dindingnya itu agak berjamur. Dan tiap kali angin lewat, jendela kayunya bunyi krek, krek, krek. Kayak ada yang dorong pelan dari luar. Dia pikir ya wajar lah, namanya juga bangunan lama yang jarang dipakai. Tapi yang bikin dia ngerasa nggak tenang itu, di setiap kamar masih ada sisa-sisa barang dari penghuni sebelumnya. Sepatu, baju kerja, helm proyek, APD, ya kayak semuanya ninggalin tempat itu secara tergesa-gesa. Dia tidur cepat malam itu, tapi sebelum matanya merem, dia sempat lihat suatu hal yang aneh. Di ujung koridor mes itu, ada satu kamar yang pintunya nggak pernah ditutup rapat. Nomor 7. Malam pertama nggak ada kejadian apa-apa. Tapi anehnya, dari awal dia masuk kamar, suasananya itu kayak nggak beres aja. Mes itu cuma ada 7 kamar, koridornya panjang, dan ujungnya cuma satu lampu neon yang masih nyala. Suasananya nging, pelan, kadang redup sendiri, kadang nyala terang lagi. Jadi tiap kali dia jalan ke toilet, bayangannya sendiri kayak orang lain yang lagi ngikutin dari belakang. Dia coba cuek, main HP, dengerin musik, tapi sinyal di mes itu jelek banget. Internetnya putus nyambung. Dan tiap kali dia matiin lagu, yang kedengeran cuma suara jangkrik dan detak jam dinding. Jam menunjukkan hampir setengah 12 malam. Dia matiin lampu kamar, rebahan, dan baru mau tidur. Tiba-tiba, krek, suara jendela di sebelah kasur pelan-pelan gerak sendiri. Kayak ada angin nyenggol dari luar. Dia berdiri, ngecek. Nggak ada apa-apa. Angin malam, pikirnya. Tapi waktu dia balik ke kasur, dari arah koridor kedengeran suara langkah sendal diseret pelan banget. Srek, srek. Jalan mendekat ke arah kamarnya, lalu berhenti pas di depan pintu. Dia nahan napas, nggak ada suara lagi. Cuma dengung kipas dan degup jantungnya sendiri. Sampai akhirnya dari balik pintu kedengeran suara kecil, kayak orang bisik satu kalimat. Sudah waktunya kerja. Malam kedua, dia mulai terbiasa sama sepinya mes itu. Rutinitasnya sama. Pulang kerja jam 9 malam, mandi, makan mie, terus rebahan. Tapi jam 2 lewat dikit, dia kebangun karena nyium bau aneh, bau solar. Kuat banget sampai bikin mual. Awalnya dia pikir ada tumpahan oli di bawah tempat tidur atau di kamar mandi. Tapi waktu dia keluar, malah makin kuat. Dan arahnya itu jelas, dari ujung koridor, dari kamar nomor 7. Dia berhenti di tengah koridor, lampu di langit-langit ngedip pelan, bau solar makin nyengat. Kedengeran suara klik, 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 kayak suara mesin disiapin buat nyala. Padahal jam segitu pabrik udah tutup. Semua genset dan alat sudah dimatiin dari sore. Dia sempat manggil, "Pak, ada orang?" Tapi nggak ada jawaban. Hening. Pas dia melangkah, satu langkah lebih dekat, pintu kamar nomor 7 yang tadinya kebuka sedikit, tiba-tiba nutup sendiri. Duar! Kenceng. Sampai lampu koridor sempat mati sesaat. Dia mundur, deg-degan. Dan sebelum balik ke kamarnya, dia sempat lihat di bawah pintu kamar 07 ada bayangan sepatu kerja. Diem aja, nggak gerak. Dia nggak berani tidur lagi malam itu. Sampai pagi, dia duduk di pojokan kasur, dengerin suara jam dinding berdetak terus. Dan anehnya, bau solar itu nggak pernah hilang, meskipun semua jendela udah dia buka. Besok paginya, dia cerita ke satpam yang jaga gerbang belakang pabrik. Namanya Samin, orangnya udah tua, ramah, tapi kalau udah ngomongin hal-hal aneh, dia selalu serius banget. Dia nanya santai, "Pak, kamar nomor 7 di mes lama itu masih ada yang nempatin ya?" Pak Samin diem aja. Beberapa detik nggak jawab, terus pelan-pelan dia bilang, "Mas,
kamar itu udah dikunci dari dulu. Jangan pernah coba buka. Teknisi itu bingung. Kenapa, Pak? Saya cuma dengar kayak ada orang di dalam semalam. Pak Samin ngelihat ke arah mes dari kejauhan, terus narik napas panjang. Mas, tahu Darto nggak? Dia geleng. Darto itu dulu teknisi senior di sini. Orangnya rajin, nggak pernah telat, nggak pernah ngeluh. Tapi sekitar 3 tahun lalu, dia meninggal pas lagi lembur malam. Kata Pak Samin, malam itu Darto lagi servis mesin diesel buat genset cadangan. Sendirian. Katanya cuma mau nyelesain kerjaannya biar nggak numpuk besok. Besok paginya, dia ditemukan di ruang mesin, masih pakai baju kerja. Tangannya masih kotor solar. Dan di jam dinding ruang itu, jarumnya berhenti tepat di jam 3:07. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, orang-orang mes sering dengar suara mesin nyala sendiri, bau solar. Sama langkah sendal diseret dari arah kamar nomor 7. Pak Samin nutup ceritanya pelan. Mungkin Darto masih kerja, Mas. Soalnya dulu dia selalu bilang, selama mesin belum berhenti, aku juga belum boleh istirahat. Malam itu dia nggak bisa tidur. Suara jangkik di luar pelan-pelan hilang. Tapi ada suara lain yang muncul, kayak bisikan dari arah lemari di pojok kamar. Awalnya dia pikir cuma halusinasi aja. Tapi makin lama suaranya makin jelas, pelan, serak, kayak orang nyebut namanya dari balik kayu. Rin, dia langsung bangun, melirik ke arah lemari. Gelap banget, cuma bayangan samar dari celah pintu yang kelihatan sedikit. Dia nekat bangun, jalan pelan, buka pintu lemari itu. Kosong. Nggak ada apa-apa, cuma baju seragam dan topi kerja aja. Tapi begitu dia mau nutup lagi, dari bawah tumpukan baju itu ada bau yang nyengat banget, kayak bau rambut gosong. Dan entah kenapa dari sela tumpukan baju itu, dia ngeliat sesuatu kayak ujung jari. Dia mundur, pelan-pelan tutup pintu. Tapi dari arah dalam ada ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Dan saat itu juga listrik kamar padam. Musik berhenti, hening, hanya suara napas. Rin ngeluarin ponselnya, nyalain senter, tapi senter itu nggak mau nyala. Layarnya masih nge-freeze. Dan refleksi wajahnya di layar bukan wajah dia. Wajahnya pucat, matanya hitam semua, dan bibirnya Dia langsung banting HP-nya ke lantai. Dan dari arah lemari, kedengeran suara pelan kayak napas orang berat banget. Aku kedinginan. Gue berhenti baca di situ waktu pertama kali baca email ini. Tapi ternyata itu baru permulaan. Besok paginya, Rin datang kerja kayak biasa. Tapi teman-teman langsung sadar. Dia kelihatan pucat banget. Hanya merah, muka kayak kurang tidur. Pas ditanya, dia cuma jawab, "Nggak apa-apa, cuma nggak bisa tidur aja." Tapi pas jam istirahat siang, ada satu hal yang bikin dia tambah ngerasa aneh. Temennya Joko yang udah lama kerja di sana nyeletuk. "Lu semalam tidur di kamar mana?" "Iya di mes nomor 3, kamar paling ujung," jawab Prin. Joko langsung diem, wajahnya berubah. "Lu tahu nggak, kamar ujung itu dulunya ruang ganti lama." Din langsung kaget. "Ruang ganti? Maksudnya?" "Iya, sebelum dijadiin mes, dulu tempat karyawan ganti baju kerja. Tapi pernah kejadian." Joko nggak lanjutin. Mukanya tegang cuma bilang pelan, "Udahlah, jangan suka buka-buka lemari di sana." Pas sore, Rin mulai sadar. Tiap kali dia lewat depan ruang mandi, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Dan tiap dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya malamnya, dia mutusin buat ngecek ruang ganti yang katanya udah nggak dipakai itu. Lampunya itu udah mati, lantainya lembab, bau apek banget. Tapi di salah satu sudut masih ada loker besi yang belum dibuka. Di bagian atasnya tertulis satu nama pudar, Sulastri. Dia nggak kenal nama itu. Tapi entah kenapa bau gosong yang semalam muncul dari lemarinya sekarang kecium lagi dari arah loker itu. Dia mulai panik, mundur pelan. Tapi pas dia balik badan, pintu ruang ganti yang tadi kebuka pelan nutup sendiri. Dia teriak, tapi nggak ada yang dengar. Gelap, cuma ada satu suara pelan dari arah loker besi itu. "Aku masih di sini." Gue baca bagian ini sambil ngerasain bulu kuduk berdiri. Dan ternyata ada alasan kenapa ruang ganti itu nggak pernah dipakai lagi. Setelah kejadian malam itu, Rin langsung pindah kamar. Dia nggak berani tidur di mes 3 lagi. Tapi anehnya, setiap kali lewat depan mes itu, dia masih bisa ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari balik tirai. Suatu malam, dia nekat nanya ke satpam lama di situ. Namanya Pak Rahman. Orangnya udah tua, kerja di pabrik itu sejak awal berdiri. "Pak, bener ya? Kamar ujung di mes 3 itu dulunya ruang ganti." Pak Rahman ngeliatin dia lama. Sebelum akhirnya jawab pelan, "Iya nak, dan ada alasannya kenapa nggak boleh dipakai lagi." Dia narik napas berat, terus mulai cerita. "Dulu waktu pabrik itu baru buka, ada karyawan perempuan, bagian kebersihan.
Namanya Sulastri. Orangnya rajin, pendiam, dan sering lembur sendirian. Sampai suatu malam, pabrik kebakaran kecil gara-gara korsleting di ruang ganti. Kebanyakan orang berhasil keluar, tapi Sulastri nggak sempat. Tubuhnya nggak pernah ditemukan. Yang tersisa cuma seragam gosong dan sepatu kerja. Di dalam loker yang sama, yang sekarang Rin lihat waktu malam itu. Setelah kejadian itu, setiap kali ruang ganti dibuka lagi, selalu ada yang ngeluh dengar suara napas dari dalam lemari, atau nyium bau rambut terbakar tengah malam. Makanya pihak pabrik akhirnya ubah ruangan itu jadi kamar mes. Tapi satu hal yang mereka nggak pernah bisa benerin, lemari di pojok itu. Farhaman bilang, yang penting jangan pernah buka pintu lemari itu waktu malam. Kalau kedengeran ada yang ngetok, diemin aja, jangan dijawab. Setelah gua denger semua cerita ini, baru gua paham kenapa pengirim email itu bilang yang kerja di pabrik itu bukan cuma manusia. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Karena setelah pindah dari mes 3, Rin masih ngalamin satu kejadian lagi yang jauh lebih aneh. Setelah pindah dari mes nomor 3, Rin akhirnya dapat kamar baru di mes nomor 1. Kondisinya jauh lebih terang, bersih, dan katanya aman. Tapi sejak malam pertama di sana, dia sadar sesuatu aneh masih ngikut. Dia pasang kaca kecil di dinding, cermin bulat, buat nyisir sebelum berangkat kerja. Tapi setiap kali ngaca, refleksinya selalu kelihatan agak delay. Gerakannya nggak selalu ngikutin. Kayak ada jeda sepersekian detik. Awalnya dia pikir cuma efek capek. Sampai malam ketiga, waktu itu dia baru pulang shift malam. Jam setengah 2 lewat. Dia lagi ngelap muka, berdiri depan cermin, dan di belakang bayangannya ada sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, baju seragam pabrik, gosong di bagian bawahnya. Rin langsung nengok, kosong. Tapi waktu dia balik ngadep cermin lagi, sosok itu masih di sana. Dan kali ini matanya ngelirik pelan ke arah Rin, kayak sadar udah ketahuan. Cermin itu tiba-tiba retak, suaranya nyaring banget. Prak! Potongan kacanya jatuh ke lantai, tapi pantulannya masih kelihatan. Dan di refleksi retak itu, sosok perempuan itu berbisik pelan, "Aku masih dingin." Rin kabur keluar kamar, teriak manggil teman-temannya. Tapi waktu mereka masuk bareng-bareng, cerminnya udah utuh lagi. Nggak ada retakan, nggak ada bayangan. Dan anehnya, cermin itu bukan punya Rin. Nggak ada yang tahu siapa yang naruh di kamar itu. Setelah kejadian itu, Rin minta pindah kerja. Dia bilang, "Gue cuma pengen jauh dari tempat itu." Tapi beberapa minggu setelah dia pergi, ada laporan baru dari mes nomor 1. Karyawan lain mulai ngeluh nyium bau rambut terbakar di malam Jumat. Dan sampai sekarang, kata Pak Rahman, setiap malam Jumat Kliwon, lampu di mes nomor 3 dan nomor 1 sering nyala sendiri. Padahal dua-duanya udah dikosongin. Cerita ini dikirim langsung ke gua. Kalau lu kerja di pabrik dan lu pernah ngerasa kamar lu nggak pernah benar-benar kosong, mungkin lu juga pernah ngerasain hal yang sama kayak Sirin. Karena di beberapa tempat kerja yang lembur itu bukan cuma manusia.